Halo bosku, kalian apa kabar nih hari ini? Kita jumpa lagi di sini dan dengan produk baru lagi teman-teman. Mungkin beberapa dari kalian ingat kalau beberapa waktu yang lalu kita tuh sempat bahas headset atau headphone dari Oase teman-teman. Dan di video itu saya tuh udah ngasih tahu ke kalian kalau headset ini tuh ternyata udah harganya murah, kualitasnya juga nggak kalah teman-teman. Walaupun memang nggak bisa kita bandingkan dengan headphone dengan harga jutaan rupiah. Dan karena headset ini punya harga yang murah dan juga kualitas yang baik, saya tuh jadi penasaran dengan produk Oase yang lainnya. Jadi di sini kita udah kedatangan dua produk dari mereka, dan di sini udah ada dua produk baru dari Oase, yaitu Metal Earphone WM1 dan juga yang udah ada di telinga saya KCY T1C. Nah, pertama-tama saya mau bahas dulu deh soal WM1 ini. Harganya ternyata cukup terjangkau teman-teman, dengan 54.000 aja kita udah bisa dapetin headset ini di toko official mereka di Tokopedia. Itu tanpa ongkos kirim ya, dan yang kita dapetin tuh cukup lengkap ternyata. Headset ini punya kabel braided, tapi sayangnya nggak semuanya braided. Kabel braidednya ini hanya terbatas sampai pengontrolnya aja. Untuk ke telinganya, ya kabelnya tuh cukup tipis teman-teman. Tapi sampai di sini saya cukup maklum sih. Terus di sini kita juga dapat ear tips tambahan 2 pasang. Jadi dengan menghitung yang udah tertempel di telinganya, kita tuh dapat 3 ear tips total. Di sini headsetnya juga punya remote control untuk matiin atau nerima telepon aja. Nggak ada tombol untuk ngatur volume tambah ataupun ngurangin volume. Nah, terus habis itu di sini kita juga dapat velcro atau mungkin pengikat kabel ya, untuk ngerapin kabel dari headset kita ataupun mungkin diatur pendekin atau manjangin sesuai dengan selera kalian. Nah, sampai di sini mungkin yang kita dengar adalah kabar-kabar baiknya aja ya. Tapi apa gunanya kita dapat fitur ini, fitur itu, tapi suaranya nggak bagus? Jadi langsung aja kita bahas suaranya kali ya. Pertama-tama pas saya cobain headset ini, saya tuh langsung mau mengeluh. Tapi ternyata kesalahan ada pada saya karena saya tuh nggak maksimalin suara dari handphonenya. Ya sorry teman-teman. Walaupun saya cukup impress dengan kualitas suara, clarity dan juga kualitas treble-nya, saya tuh ternyata merasa cukup ada yang kurang di bagian bassnya. Walaupun semuanya oke, bassnya tuh terasa kurang nendang teman-teman. Mungkin karena ekspektasi saya yang udah cukup tinggi awalnya, mengingat headset ini tuh punya tipe in-ear monitor yang biasanya tuh bassnya nendang banget. Tapi di sini beda lagi teman-teman, karena kualitas suara yang lainnya seperti treble dan juga clarity yang lebih bagus daripada bassnya. Kok bisa ya? Tapi ya mau gimana lagi teman-teman, dengan harga 54.000 menurut saya headset WM1 ini cukup worth it lah. Ya sampai di sini ini kabar yang cukup baik lah ya. Dan sekarang kita sampai ke bintang dari video ini, yaitu KCY T1C dari Oase ini teman-teman. Nah, jadi TWS ini pun ternyata cukup affordable dengan harga 200 ribuan aja. Dan menurut saya TWS zaman sekarang tuh memang udah cukup affordable, dan ini mungkin salah satunya. Jadi kita langsung aja bahas dari case-nya dulu kali ya. Nah, kalau kita lihat case-nya ini sebenarnya biasa aja ya, desainnya warna hitam. Tapi yang bikin beda adalah case-nya ini nggak punya penutup teman-teman. Tapi ternyata cukup kuat juga kok ngenahan headsetnya, karena walaupun saya goncang-goncangin kayak gini, ternyata headsetnya nggak jatuh. Magnetnya bisa menahan headsetnya dengan cukup kuat. Tapi karena tentu aja nggak ada penutup, jadi headset ini bakalan berdebu kalau ditaruh gitu aja. Jadi ya mungkin sering-sering dibersihin aja kali ya. Mungkin yang jadi keluhan di bagian case-nya ini hanya port chargingnya aja yang masih menggunakan port tipe B, yang dimana tuh di tahun 2021 ini ya cukup ketinggalan zaman. Tapi ya mau gimana lagi, karena harganya juga masih terjangkau banget, saya masih bisa menoleransi hal inilah. Untuk kapasitas baterai earbuds-nya ini cukup gede, mungkin nggak terlalu gede, 43 mAh, yang dimana kalau kita ngebandingin dengan handphone itu kecil banget. Tapi daya tahan dari earbuds ini cukup lumayan lama juga, 3,5 sampai 4 jam tergantung dari pemakaian kalian. Dan case-nya sendiri punya kapasitas baterai 380 mAh yang bisa ngecas kedua earbuds ini sekitar 3 sampai 4 kali lah. Cukup lumayan juga teman-teman.
Oh ya, hampir lupa nih teman-teman. Untuk ngisi case-nya ini sekitar 2 jam ya, jadi cukup lama sih. Desain dari earbuds ini simple aja ya, nggak ada desain yang mencolok dengan tombol yang bisa dipencet-pencet di sini. Dan juga ada LED yang menentukan kalau earbuds-nya ini udah terpair atau belum. Earbuds ini juga udah mendukung fitur anti-cipratan air IPX4 teman-teman. Jadi menurut saya ini udah fitur yang lumayan oke banget, mengingat harganya yang terjangkau banget teman-teman. Oh ya, kita juga udah dapet 2 ear tips tambahan dan juga 1 kabel untuk ngecas case-nya ini. Jadi sampai di sini cukup lengkap-lengkap aja lah ya. Nah, sekarang saya mau bahas sedikit soal kualitas suaranya teman-teman. Disinilah saya merasa ini adalah pilihan yang tepat untuk saya. Harganya murah dan kualitas suaranya oke banget. Bassnya enak, suara treble-nya enak, clarity-nya oke, dan ternyata enak banget dipakai teman-teman. Saya pakai ini untuk nonton Dota. Itu tuh suara-suara Dotanya jelas banget kedengeran. Suara-suara yang kecil pun ketangkep oleh headset ini atau earbuds ini. Saya sampai bingung harganya kok bisa semurah ini ya. Dan mungkin inilah alasan kenapa saya kedatangan barang ini di sini. Ya karena saya senengnya ya mereka walaupun harganya murah, kualitasnya tetap nggak kalah oke. Saat saya pakai dengerin musik juga kayak gitu teman-teman. Bassnya terasa enak, nendang, dan juga nggak terlalu bikin telinga saya sakit. Suara treble yang dihasilkan pun enak banget terasa, dan sampai sekarang saya bingung juga. Ini headset kelemahannya apa ya? Apalagi di sini kita bisa install aplikasi QCY untuk melihat indikator baterai, dan juga kita bisa ngatur fungsi dari tombolnya ini teman-teman. Kita di sini bisa ngatur 1 kali mau jadi apa, klik 2 kali mau jadi apa, dan klik 3 kali mau jadi apa. Ini cukup oke. Dan di sini juga ada fitur untuk nyari TWS ini. Ya sayangnya di sini kalau handphone kita nggak ke-pair sama TWS ini, ya sama aja kita nggak bisa nyari. Kalau udah ke-pair ngapain dicari ya kan? Kalau nggak nge-pair ya kita cari, tapi kalau nggak nge-pair ya kita nggak bisa nyari. Kalau nge-pair baru bisa dicari lewat aplikasinya. Ya mungkin itu aja sih kekurangan dari aplikasi QCY ini. Walaupun memang aplikasinya standar aja dan juga sangat simple menurut saya. Nah, saat saya coba pakai telepon juga built-in mic-nya terasa lumayan bagus, dan juga saat dipakai main game delay-nya nggak terlalu berasa. Jadi menurut saya TWS ini tuh all in banget teman-teman. Kita beli dan kita udah bisa cukup puas dengan apa yang kita dapetin. Dan sampai di sini menurut saya ini earbuds yang sangat worth it dengan harga yang kita bayarkan. Apalagi proses connect ke handphone kita tuh mau Android ataupun iOS cukup simple. Tinggal dicari di Bluetooth, udah. Simple banget ya. Dan saya tuh merekomendasikan banget QCY T1C ini. Dengan harga 200 ribuan, ini tuh no-brainer lah pokoknya. Dan menurut saya WM1 ini walaupun nggak seperti QCY T1C ini juga cukup lumayan lah. Sampai di sini saya cukup seneng sih dengan produk-produk dari Oase. Jadi saya tuh jadi makin penasaran dengan produk mereka yang lainnya. Mungkin dalam waktu dekat kita akan cobain kali ya. Ya nanti teman-teman komentar di bawah lah, apakah kalian mau kita ngebahas produk mereka yang lain atau enggak, ya komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu aja pembahasan kita untuk 2 produk dari Oase kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja hajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman juga, karena itu bakal ngebantu saya banget. Kalau gitu mungkin sekian dulu aja. Saya Felix undur diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.